Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengikuti segala perintah-Mu dalam hidup kami. Namun di dalam kelemahan kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyertai hidup kami hari lepas hari. Hingga sampai hari nanti Tuhan menjemput kami. Engkau mendapati hati yang setia. Setia di dalam melakukan segala perintah-Mu. Saatnya Tuhan kami mau membuka hati pikiran kami. Merendahkan hati bahkan merendahkan diri kami di hadapan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu di sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Shalom. Baik, sukacita di sore hari ini karena hambanya Bapak Pendeta Jackson memberikan saya kesempatan untuk memberikan kesaksian di dalam Gospel People di sore hari ini. Kalau kita menyapa Gospel People begitu ya, atau brother and sister atau apa. Saya Pendeta Diki dari Ambarawa, sebuah desa kecil di sekitar tengah-tengah Pulau Jawa. Tadi pagi saya juga diberikan kesempatan untuk sharing tentang kehidupan di dalam Kristus dalam ibadah pagi di gereja Gelira Patri, dan hari ini, sore hari ini saya akan menyampaikan kesaksian juga di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan di sore hari ini seperti sudah tertulis di PowerPoint, bacaan kita terambil dari surat Filipi 2 ayatnya yang kelima. Filipi 2 ayatnya yang kelima, demikianlah firman Tuhan, saya membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Diberkatilah kita yang mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita di sore hari ini berjudul bebas dari keharusan terlihat hebat. Saya diberikan tema dengan bahasa Inggris yaitu free to be small, ya. Bebas menjadi yang kecil, ya. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita hari ini ada banyak keresahan-keresahan yang dialami oleh manusia. Saya mencatat ada 3 hal dari sekian banyak keresahan yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu tentang haus validasi, insecure, dan narsistik. Ya, kalau hari ini kita adalah seorang pribadi yang membutuhkan pujian dari orang lain supaya menaikkan mood kita, mungkin kita salah satu dari keresahan yang ada ini. Kalau kita dalam kehidupan pelayanan kita, motivasi kita adalah supaya dikatakan baik, rohani. Mungkin kita adalah salah satu dari orang-orang yang resah ini. Kalau dalam kehidupan kita dipenuhi rasa takut, aku takut kalau besok penampilanku kurang diterima jemaat, kurang diterima orang lain. Mungkin kita adalah salah satu orang yang insecure. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa jadi dialami dengan kehidupan yang begitu cepat, ditambah lagi dengan informasi di media sosial yang seringkali mendistrak kita, mempengaruhi kita
contoh pengalaman saya pribadi ya. Tanggal 16 kemarin, itu tanggal merah. Saya buka WA pagi-pagi, saya lihat status teman-teman, semuanya lagi naik bis. Ya healing kemana-mana. Lalu saya bilang, aduh hari ini aku gak kemana-mana loh gitu. Nah kalau kita, seperti contoh lah saya tuh ya. Hari ini tanggal merah, aku kok di rumah aja. Padahal Pak Jackson lagi ke Blora gitu ya. Atau jalan-jalan ke mana gitu. Aku kok gak seperti Pak Jackson ya. Wah, gitu. Atau saudara-saudara punya teman-teman seperti itu. Ya mungkin kita salah satu ya orang yang ada dalam situasi seperti ini. Tapi puji Tuhan, karena saya lihat di WA, wah saya dapat undangan hari itu. Undangan memberikan sambutan dalam komisi senior PGMW 2. Karena saya ketua PGMW 2, puji Tuhan aku bisa jalan-jalan. Aku punya acara di hari libur. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah ya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Media sosial sangat sekali mempengaruhi. Teman-teman foto makanan ya di Starbucks ataupun di kafe dimanapun lah. Lagi foto ini kafe baru healing atau Sherlock atau gimana. Itu sangat mempengaruhi kita. Ini membuat kita resah. Aku ingin setidak-tidaknya sama dengan kawanku. Aku ingin bahkan lebih dari kawanku. Selalu mempengaruhi kita, selalu mempengaruhi sebagian orang. Kalau kita bukan di bagian itu atau kita bukan salah satu orang yang punya ciri-ciri hal itu, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, saya membaca mengapa orang menjadi narsis ya, ingin terlihat lebih dari orang lain, bahkan ingin mendapat pujian dan lebih dari orang lain, ingin validasi bahwa apa yang dilakukan itu baik. Ternyata mereka juga menyimpan masa lalu yang di rumahnya. Ya, kalau ini menurut informasi ya, saya tidak melakukan penelitian atas hal itu, tetapi saya mendapat informasi bahwa itu dipengaruhi oleh masa kecil di dalam rumahnya yang kurang pujian dari orang tuanya. Jadi kita yang punya anak hari ini, anak-anak kita, pujilah dia dalam hal-hal sederhana sehingga dia satu hari nanti tidak menjadi pribadi-pribadi yang narsis, pribadi-pribadi yang butuh validasi, pribadi-pribadi yang kalau nggak dipuji hidupnya rasanya mendung sepanjang hari. Ya, hari ini kita bersama-sama akan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebagai gospel people, pengikut Kristus, hal-hal tersebut tidaklah akan mempengaruhi kita. Ya, surat Filipi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Surat Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus bukan di saat-saat dia lagi penuh dengan keberhasilan ya. Justru kalau dunia melihatnya dia sedang dalam kegagalan. Karena dia ditangkap dan dipenjara. Meskipun kita hari ini bisa membaca kisah Rasul Paulus dengan lebih jelas bahwa dia dipenjara karena dia mempertahankan imannya dalam Kristus. Itu jelas. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Rasul Paulus, atau Rasul Paulus hidup hari ini, kita lihat teman kita atau siapa yang kita kenal itu dalam penjara, sudah pasti kita mengatakan orang itu gagal di dalam hidup sosialnya. Makanya dia ditangkap masuk penjara. Tapi di tengah-tengah dia kegagalannya, dia menuliskan surat untuk jemaat di Filipi. Ya memang kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 5 ini, kita harus membaca sebelumnya ya, bagaimana kita melihat bagaimana Kristus itu datang ke dunia mengosongkan dirinya, bahwa dia harusnya dihormati, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia tidak perlu orang menganggap dia melepas kemuliaannya, harusnya dia mulia tapi dia melepaskan kemuliaannya untuk menjadi sama seperti manusia. Agar apa? Agar bisa menebus kita. Nah di ayat yang kita baca kita harus punya pikiran seperti Kristus. Kita harus paham ya bacaan sebelumnya.
Kembali kepada Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus menulis hal ini? Karena pada saat itu orang-orang Filipi, ya, mungkin sebagian jemaat, tetapi sebagian besar masyarakat Filipi hidup dalam situasi orang butuh pengakuan, orang ingin mendapatkan pujian atas prestasi yang dibuat. Orang ingin mendapatkan pujian atas sesuatu yang dia bikin ataupun talenta yang dia miliki. Jadi Rasul Paulus ingin menyampaikan sebuah hal yang lain atau terobosan lain untuk menjawab keresahan yang pada hari itu melanda orang-orang di luar gereja. Yang mungkin saja mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada gereja, karena mungkin saja di sebagian jemaat mulai ada hal itu. Mereka melakukan pelayanan atau mereka melakukan kegiatan bergereja karena ingin mendapatkan pujian dari yang lain. Paulus mengajak jemaat di Filipi memiliki pikiran seperti Kristus, fokus hidup bukanlah pada kepentingan diri sendiri. Kristus yang datang ke dunia menjadi sama seperti manusia, meninggalkan surga, itu artinya dia melepaskan kepemilikan dia. Yang harusnya dia ada di sana, dia mau sama seperti kita, memikirkan orang lain. Dikala dunia diisi dengan orang-orang yang haus sorotan, kalian harus memperhatikan aku, prestasiku. Tapi Rasul Paulus mengatakan tidak. Kita hidup untuk orang lain. Seperti Kristus datang untuk manusia. Ia rela mengosongkan diri. Jalan Kristus adalah jalan pelayanan. Ini adalah konteks jemaat ataupun surat Filipi ditulis pada saat itu. Saudara, saya mau menyampaikan 3 hal di sore hari ini. Yang pertama, di dalam Kristus kita tidak perlu terus membuktikan nilai diri kita. Mengapa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa kita di dalam Kristus kita tidak perlu terus membuktikan nilai diri kita? Karena nilai diri kita itu ditentukan oleh Kristus yang sudah menerima kita. Kristus menerima kita apa adanya. Satu kisah yaitu Yudas dan Simon, ya sama-sama sebenarnya mereka melakukan hal yang sama. Tapi Yudas tidak menyadari, aku salah. Aku salah mengira guruku. Aku mengkhianati dia, aku berharap guruku melakukan hal yang lain, ternyata pikiranku salah. Aku telah mengecewakan dia. Dia putus asa dan dia menggantungkan diri. Jadi Yudas menggantungkan diri di saat dia mengakui kesalahannya. Bukan dia menggantungkan diri ingin lari dari apakah murid-murid Yesus akan mengejar dia. Tidak, tapi dia benar-benar merasa bersalah, tapi dia tidak tahu bahwa Kristus tetap menerima dia. Sedangkan Simon, dia mengakui kesalahannya dan dia tahu guruku pasti tetap akan menerima aku. Jadi di dalam Kristus, dalam Injil, nilai diri kita ini tidak ditentukan dari apa yang orang lihat. Tapi ditentukan karena kita sudah diterima Kristus apa adanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita semua punya cerita masa lalu. Ada yang baik-baik saja, mulus. Namun ada juga yang berliku-liku, naik turun. Kita mau jadi pribadi yang seperti apa? Kita sudah dimerdekakan, kita sudah terima Kristus. Darahnya sudah tercurah buat kita. Bahkan sebelum kita mengenal dia. Bahkan kita sebelum dilahirkan. Dia sudah menerima setiap pribadi yang hadir tempat ini. Bahkan setiap orang yang percaya padanya. Diterima dia. Jadi buat apa lagi? Kita butuh pengakuan orang lain. Bukan prestasi kita dan bukan pengakuan dunia. Kita menjadi ada seperti hari ini. Kita semua diterima
Kristus, masa lalu kita itu tutup, kita buka lembaran baru bersama Kristus. Kita sudah dimenangkan. Amin saudara. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah di dalam Kristus kerendahan hati adalah kekuatan. Satu hal yang didobrak oleh Rasul Paulus pada saat itu adalah bahwa anggapan dunia hari itu, orang yang baik itu adalah orang yang berprestasi. Orang yang keren, orang yang harus dapat sorotan dunia adalah orang yang punya hal-hal yang lebih dari orang lain. Harta, jabatan, bahkan pengakuan. Hari itu. Dan ternyata hari ini bukan hanya di perkotaan ya, tapi di desa karena media sosial sudah menjadi jembatan penghubung antara kota dan desa, sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang bisa dibilang sangat tertinggal. Semua orang mempunyai keresahan yang sama tetapi pikiran yang sama. Bahwa yang istimewa adalah yang punya prestasi. Itu tidak salah saudara. Tetapi ketika hal itu mengganggu jiwa kita, mengganggu pikiran kita, oh aku hanya bisa menjadi pelayan ataupun jemaat atau anak yang baik bagi orang tuaku kalau aku punya prestasi. Sudah mulai mengganggu, itu yang menjadi hal yang tidak tepat. Sehingga ketika Rasul Paulus menyampaikan bahwa melayani seperti Kristus adalah sebuah hal yang oke, merupakan sebuah kekuatan, bukan kelemahan, bukan kekalahan. Melayani itu sangat berbeda konteksnya apapun situasinya dengan saat itu. Di mana orang memikirkan sorotan, tetapi Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi, kita harus memikirkan orang lain untuk kita layani. Ya, pelayanan bisa bermacam-macam ya. Kita boleh baca Injil, di sana disebutkan kita harus memperhatikan orang yang telanjang, orang yang kelaparan, orang yang terasing, yang gak punya teman, yang hidupnya di kamar terus, yang punya kebiasaan-kebiasaan aneh, harus menjadi kawan bagi mereka. Itulah namanya pelayanan. Ya, bahwa pelayanan altar itu penting, tapi pelayanan latar itu juga baik. Menjangkau orang-orang yang hilang. Menjadi hamba bagi orang lain itu sangat bertentangan. Dan mungkin hari ini, mungkin di Semarang ya Pak juga ya, kota besar yang penuh dengan kesibukan, orang mencari cuan, waktu adalah uang, rapat, tidak sempat mikirin orang lain. Sabtu Minggu aku waktuku buat keluarga atau buat healing, sehingga hanya dirinya terus. Dan lupa bahwa Minggu itu adalah hadiah dari Kristus bagi kita. Dia bangkit di hari Minggu dan memberikan hadiah hari Minggu bagi kita untuk apa? Untuk melayani orang lain. 6 hari sudah dikasih, 6 hari ini buat kamu. Cari uang sebanyaknya. 1 hari, ini hadiahku buat kamu. Untuk memperhatikan orang lain. Ini hal yang berbeda yang disampaikan oleh Injil. Yang ketiga atau yang terakhir, di dalam Kristus hidup yang berarti adalah hidup bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan datang melayani kita, Tuhan berkorban buat kita. Itu adalah mulia dan itu adalah sebuah hal yang paling sempurna dalam hidup. Yang sempurna ya, bagi kita. Tak ada siapapun pribadi yang bisa sama dengan dia. Tetapi kita tidak hanya sebatas heran dengan apa yang dilakukan Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia menyampaikan jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Artinya apa yang Yesus lakukan itu haruslah menjadi jiwa kita, menjadi hidup kita hari lepas hari. Hidup yang berarti adalah hidup yang seperti Kristus. Kita bebas mengasihi, tampillah apa adanya,
dengan keyakinan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Lakukan semuanya dengan ketulusan, tanpa pamrih. Hidup kita adalah bagi Allah dan bagi sesama. Jika hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih di dalam kecemasan ataupun kehausan pandangan orang lain, kita takut, aku kalau begini gimana ya pandangan orang lain. Tadi saya duduk di belakang situ, saya sudah bawa jas loh, ya bawa jas. Lalu Pak Jackson bilang, Pak santai, relax, di sini kita sharing. Kapan lagi Pak Diki? Oke siap gitu ya. Jadinya saya tampil apa adanya. Saya kalau ibadah rumah tangga di Ambarawa seperti ini. Ya. Jadi karena saya dari Ambarawa mau ke Semarang, waduh Semarang nanti, apalagi di hotel, waduh dingin dan pasti harum gitu ya Pak. Jadi saya coba tampil, ternyata Pak Jackson bilang, santai Pak Diki, tampil apa adanya, otentik. Inilah saya apa adanya di Ambarawa. Kita tidak perlu terlalu terganggu ya. Orang narsis ya foto selfie masuk kita taruh di status kita, itu hal yang normal ya. Tapi menjadi hal yang tidak normal ketika kita lihat kok yang lihat cuman 10 orang ya. Kawanku ada 1000 gitu, cuma 10 orang ya. Mungkin dia bosen juga lihat statusnya wajah dia terus ya, mungkin loh ya. Atau statusnya makanan aja, kopi aja, pasti kopi. Gitu. Kita terganggu dengan yang melihat. Kita terganggu dengan love yang ada di status tersebut. Itu kita NPD ya namanya ya, narcissistic disorder. P-nya tuh saya lupa ya, nanti Bu, personality ya. Sangat terganggu ya. Kalau update status tidak jadi masalah. Apalagi saudara habis yang sudah keluarga ya, lagi ada masalah dengan pasangannya, bikin status. Dianya gitu sih, wah bingung semua teman-teman, ini apa nih status ini? Ada yang ngasih love lagi, waduh. Nah ini menjadi masalah ya. Hari ini free to be small, artinya jikalau hari ini kita pun tidak dapat sorotan dunia, itu tidak jadi masalah. Amin saudara. Karena apa? Kita sudah diterima Kristus. Itu adalah hadiah terindah, terbesar yang kita miliki. Tapi jangan juga tampil apa adanya, tampil seenaknya. Terserah orang gak mau terima saya, itu juga tidak baik. Kita harus bisa beradaptasi, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi kita harus tahu menempatkan diri kita juga dan tidak terganggu dengan hal tersebut. Dikatakan dalam Injil Matius 20 ayat 26, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Inilah suatu ajaran yang pada hari itu ketika Rasul Paulus menulis hal yang berbeda dengan situasi. Sama juga dengan di hari ini. Bahwa orang-orang yang melayani, orang yang memikirkan orang lain, orang yang enggak pernah diperhatikan, itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kita. Ada satu ungkapan yang mengatakan begini, kalau kita masih mengingat kebaikan kita, berarti kita kurang tulus. Tapi kalau kita sudah lupa, oh kemarin kamu, oh ya biasa aja. Pak terima kasih ya kemarin sudah ini. Yang mana ya? Oh ya oke. Itu kita berarti sudah tulus melepas bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain itu memang menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan kita. Kita tidak harus luar biasa agar dikasihi. Hari ini hilangkan rasa insecure-mu, rasa harus aku kira-kira kalau pelayanan dilihat baik atau tidak, hilangkan itu. Kita bebas karena sudah diterima Kristus, kita dipanggil
untuk menjadi seperti Kristus, untuk melayani. Bahkan seharusnya kita bisa menjadi atau berdampak. Orang bisa melihat kita tanpa kita harus meminta mereka mencontoh kita. Kan bangga sekali ya kalau Bapak Ibu anak-anak kita ternyata ditanya sama gurunya, kamu ingin seperti siapa? Ingin seperti papa. Padahal kita tidak pernah ngomong begitu. Kamu ingin seperti siapa? Ingin seperti mama. Kita tidak pernah mendirect anak kita seperti itu. Tapi dia menyampaikan itu dengan hatinya, itu bangganya luar biasa. Dan Kristus di surga, Allah Bapa di surga, pasti bangga. Ketika kita hidup mengatakan seperti lagu tadi, aku ingin seperti Kristus sampai akhir nanti. Amin saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah pelayan, tidak perlu cari-cari pujian. Kita sudah diterima oleh Kristus, kita sudah diterima Dia. Tuhan sudah bersuka cita, malaikat Tuhan sudah bersuka cita atas kehidupan kita. Mari kembali kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di sore hari ini. Firman-Mu benar-benar menguatkan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami di kota Semarang, bahkan dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, hari ini Tuhan, kami menyadari terkadang kami jatuh, terganggu, terdistraksi oleh hal-hal di sekitar kami. Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa seringkali kami merasa takut, merasa khawatir. Aku tidak bisa seperti dia, aku tidak bisa seperti temanku. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau menerima Rasul Paulus, Engkau menerima jemaat di Filipi, Engkau menerima orang-orang beriman dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai nanti Engkau datang. Dengan apa adanya. Engkau telah menciptakan kami dengan sempurna apa adanya. Kami tidak perlu merubah sedikit pun agar kami disukai orang lain, karena Sang Pencipta Engkau mencintai kami apa adanya. Dan Engkau telah memberikan perintah yang sungguh luar biasa agar kami mengikuti, yaitu melayani. Hidup bagi orang lain, hidup bagi pasangan kami, hidup bagi orang-orang yang membutuhkan. Bukan berarti kami terus tidak memperhatikan diri kami, tetapi begitu kasih-Mu bahwa kami harus memperhatikan orang lain seperti kami memperhatikan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bebaskan kami dari kecemasan, validasi yang terus melanda banyak orang-orang hari ini. Namun biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami juga berhikmat, menempatkan diri kami di tempat dan dalam situasi yang baik. Sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gospel People di tempat ini. Bahkan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jackson dan juga Ibu dan seluruh pelayan. Kami percaya mereka akan terus menyatakan Injil yang telah menyelamatkan kami. Dan kami mau bagikan kepada orang-orang yang di luar sana. Agar mereka juga mendengarkan Injil dan mereka diselamatkan. Kami percaya Engkau akan terus menolong kami hari lepas hari. Kami bebas di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memilih kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.